tetapi yang dia lakukan adalah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur karena kita masih bisa bertemu dan melakukan ibadah walaupun kita lakukan secara live streaming. Tapi saya percaya tidak mengurangi kasih, kekuatan, dan mujizat yang mau Tuhan nyatakan bagi hidup setiap kita di hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, di hari Minggu ini kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan atas segala yang terbaik Tuhan yang ada pada hidup kami yang datangnya dari Engkau. Tuhan, kami mau menyediakan hati dan seluruh hidup kami untuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, dan berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan Tuhan firman-Mu, agar hati mereka, pikiran kami semua, hati kami semua diubahkan Tuhan oleh firman-Mu dari cara pikir dan prinsip-prinsip yang salah dalam memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara secara live streaming. Dan saya percaya bahwa ibadah yang kita lakukan apapun keadaannya, ketika kita punya hati yang mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata bagi mereka yang mencari Tuhan selalu ada upah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Kuat Hadapi Tekanan. Kuat hadapi tekanan. Bapak Ibu Saudara, tidak lagi menjadi sebuah rahasia bahwa pandemi corona ini mengakibatkan banyak kesulitan bagi hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena pandemi ini membawa efek yang sangat besar, bukan hanya di satu bidang, hampir di semua bidang kehidupan manusia terdampak dari pandemi corona ini Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini keadaan boleh dikatakan dengan jujur bahwa sangat sulit. Saya selain melayani pekerjaan Tuhan, saya juga bekerja, dan saya pun tempat saya bekerja juga mengalami dampak dan efek dari pandemi corona yang cukup panjang ini Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak orang, bahkan mungkin hari ini ketika saya berbicara, saat ini saya sedang berbicara, dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga mengalami tekanan, mengalami situasi-situasi yang sulit, penuh dengan beban, penuh dengan penderitaan oleh karena efek dari pandemi yang sudah setahun lebih kita alami di negara kita ini Bapak Ibu Saudara. Dan tekanan serta kesulitan ataupun penderitaan yang kita rasakan ini bukan hanya dirasakan oleh kita saja, tetapi oleh semua orang, baik yang mengenal Tuhan bahkan yang belum mengenal Tuhan. Pandemi ini tidak mengenal siapa yang anak Tuhan, siapa yang bukan anak Tuhan. Semua orang sama-sama merasakan dampak yang begitu hebat dari pandemi corona saat ini. Situasi yang menekan, situasi yang membawa kita pada penderitaan dan kesulitan ini Bapak Ibu Saudara, tidak tahu kapan berakhirnya. Kita bahkan tidak mampu untuk menakar dan mengukur, mereka-reka, mengira-ngira kira-kira kapan keadaan ini berakhir. Tapi setidaknya setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengendalikan setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara, kuat hadapi tekanan. Bagaimana kita kuat menghadapi tekanan? Yang pertama, syukuri keadaan dan bukan sunguti keadaan. Hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah bersyukur ketika mengalami situasi yang sulit, ketika mengalami situasi yang membuat seseorang menderita dan mengalami kesedihan. Di situasi-situasi seperti ini, banyak orang sulit sekali untuk bersyukur. Rasa syukur yang kita mau pelajari pada poin pertama ini Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat dari salah satu tokoh Alkitab. Dia adalah Ayub.
tokoh yang sudah sangat terkenal. Kita lihat bersama di dalam Ayub 2. Ayub 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu siapa Ayub dan bagaimana Alkitab menjelaskan tentang pribadinya, kehidupannya di dalam Alkitab. Yang kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang benar, namun satu waktu atas izin Tuhan dia mengalami satu keadaan yang bahkan mungkin bagi saya dan saudara itu adalah satu keadaan yang begitu hebat. Penderitaan yang Tuhan izinkan dialami oleh Ayub bukanlah hal yang mudah. Sangat sulit sekali, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, karena dulunya ia merupakan seorang yang terkenal, seorang yang memiliki kekayaan, seorang yang memiliki anak-anak. Tetapi dalam satu waktu saja ia kehilangan segalanya. Ia kehilangan hartanya, ia kehilangan anak-anaknya, bahkan ia sendiri ditimpa oleh tulah. Dan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, orang yang seharusnya memberikan support besar kepadanya, justru memberikan dia tekanan, menambah tekanan dengan memberikan perkataan yang mematahkan semangat. Ketika melihat suaminya yang sedang ada dalam keadaan penuh dengan bisul-bisul sekujur tubuhnya, istri Ayub berkata bahwa kutukilah Allahmu dan matilah. Keadaan Ayub yang dijelaskan kepada kita sama sekali, terlepas dari Ayub adalah orang yang saleh, dalam keadaan seperti ini sebagai seorang manusia, Ayub mungkin tidak mampu untuk melihat Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tetapi ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan dan ditambah dengan tekanan yang datang daripada istrinya, yang kita lihat di sini adalah Ayub mampu untuk mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-21, ketika dia mendengar bahwa dia telah kehilangan harta bendanya dan kehilangan juga anak-anaknya, yang Ayub lakukan bukanlah dia menangis, saudara, bukanlah dia menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia berdiri dan bangkit lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Dan kalimat yang naik yang keluar dari mulut Ayub adalah Adonai Natan, Adonai Lakak. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya pikir setiap orang ketika berada di posisinya Ayub tidak mudah untuk berkata, Tuhan Engkau yang memberi, Tuhan Engkaulah yang mengambil, terpujilah namamu. Tetapi kita lihat di sini bahwa Ayub mampu menaikkan rasa syukur kepada Tuhan meskipun keadaannya saat itu dia berada dalam situasi yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan yang besar. Tetapi dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi yang buruk tidak? Dalam kesemuanya ini Alkitab berkata, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dari Ayub kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa rasa syukur mungkin tidak mengubah keadaan yang kita sedang hadapi. Karena kenyataannya ketika Ayub berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan Adonai Natan, Adonai Lakak, itu tidak diceritakan bahwa seketika itu Tuhan dari sorga mengubah keadaan Ayub seperti semula saat itu juga. Tidak. Tetapi yang kita lihat di sini adalah kekuatan dari sebuah rasa syukur adalah ketika Ayub berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Adonai Natan, Adonai Lakak, terpujilah Tuhan.
Dalam kesemuanya itu Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Meski dia tahu bahwa keadaan ini sangat sulit, meski mungkin dalam hatinya dia berpikir seharusnya Tuhan tolong saya dengan menjaga harta saya, atau paling tidak mestinya Tuhan menolong saya dengan menjaga anak-anak saya supaya mereka tidak mati. Tetapi yang Ayub katakan adalah, apapun keadaanku hari ini, aku tetap bersyukur sebab semuanya datang daripada Tuhan. Rasa syukur mungkin tidak mengubah keadaan yang Bapak Ibu Saudara mungkin gumuli. Mungkin Bapak Ibu Saudara bersyukur, mungkin berkata bersyukur, tapi itu tidak mengubah keadaan. Betul. Ayub mengalaminya saat dia bersyukur, keadaannya tidak berubah saat itu. Tetapi yang berubah adalah hatinya terhadap Tuhan. Dan Alkitab mencatat Ayub 1 ayat yang ke-22 tadi. Di hadapan Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa. Karena seringkali ketika kita mengalami situasi yang menekan kita, situasi yang sulit dan membuat kita menderita, kita cenderung menyalahkan keadaan, cenderung menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Dan bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan karena mereka pikir bahwa ya Tuhan itu Allah yang penuh kuasa, seharusnya Tuhan mampu mencegah ini dan itu, membuat ini dan itu supaya hal buruk tidak menimpa saya. Tetapi saudara, dari Ayub kita belajar bahwa dia tidak menyalahkan pekerja-pekerjanya, dia tidak menyalahkan istrinya karena mungkin tidak menjaga dan mendidik anak-anak mereka dengan benar. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Keadaan hati kita, kemurnian hati kita di hadapan Tuhan justru dibuktikan pada situasi-situasi seperti yang dialami oleh Ayub. Apakah ketika kita mengalami tekanan, mungkin kita saat ini sedang mengalami tekanan dalam pekerjaan, mungkin saat ini kita sedang mengalami tekanan dalam rumah tangga. Mari belajar dari Ayub, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan, tetapi bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, ayat yang sudah sangat terkenal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa salah satu ciri dari orang Kristen dewasa adalah mampu mengucap syukur kepada Allah di dalam segala keadaan. Baik atau buruk, kita mengucap syukur. Jika keadaan kita hari ini sedang tidak baik, jika keadaanmu hari ini sedang bergumul dengan penyakit, tekanan ekonomi, dan himpitan lainnya, saya mau berkata, firman Tuhan berkata, berdirilah engkau di hadapan Allah dan ucapkanlah syukur, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, kuat hadapi tekanan, adalah berserah pada kehendak Allah. Kita mengenal Samuel, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam Alkitab, oleh karena dia adalah seorang hakim, seorang imam, dan juga seorang nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Dan kisah lahirnya Samuel sendiri merupakan kisah yang memberi inspirasi bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan bagi pengkhotbah yang ada bahkan sampai zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Hana, ibu dari Samuel, ketika dia akhirnya memiliki Samuel itu memiliki cerita yang panjang di baliknya. Kita tahu bahwa Hana ini adalah istri dari Elkana, namun sayangnya mereka mengalami masalah yang serius dalam rumah tangga mereka, yaitu Hana ini tidak mampu memberikan anak kepada Elkana, sehingga akhirnya Elkana mengambil perempuan lain sebagai istrinya, yaitu Penina. Dan mereka tinggal bersama-sama, Hana, Penina, dan Elkana. Hana tidak punya anak, sedangkan Penina ini memiliki anak. Dan kita tahu bahwa ketika mengalami keadaan seperti ini, Alkitab memberikan catatan tambahan bahwa ketika Penina tahu bahwa Hana tidak bisa memberikan kepada Elkana anak dari rahimnya, maka Penina ini menindas Hana dengan ucapan-ucapan, dengan kalimat-kalimat yang merendahkan dan menyudutkan Hana ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab akhirnya juga menceritakan bahwa ketika setiap kali mereka ini pergi ke Silo, yang terjadi adalah Elkana ini tidak bisa memberikan bagian dari korban persembahan itu kepada Hana.
namun memberikan hanya sebagian saja dikarenakan Hana tidak memberikan anak, sehingga Elkana pun akhirnya mau tidak mau menjadi tidak adil terhadap istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir bahwa bukan hanya Hana yang mengalami hal serupa. Hari ini pun masalah seperti ini mungkin ada dalam rumah tangga. Beberapa orang yang bergumul oleh karena hal yang sama di dalam rumah tangga. Atau mungkin kita nggak mengalami hal yang sama persis dengan Hana, tapi mungkin ada rumah tangga atau keluarga-keluarga yang mengalami cekcok, yang mengalami persoalan satu dengan yang lain. Tapi saya mau berkata bahwa mari sama-sama kita lihat apa yang Hana lakukan. Alkitab menuliskan demikian bahwa Hana dan Elkana juga Penina bersama-sama dengan anak-anak mereka ini setiap tahun, dari tahun ke tahun, mereka itu pergi ke rumah Tuhan dan Hana ikut bersama-sama dengan mereka. Tapi setiap kali mereka pergi ke Silo, ke rumah Tuhan, si Penina ini selalu membuat Hana ini mengalami sakit hati oleh karena hal yang tadi saya sudah sebutkan. Ketika Elkana akan membagi sisa dari korban persembahan itu, Hana menerima bagian yang tidak adil, dan ditambah Penina merendahkan dia. Kalau boleh dikata, mungkin Penina berkata seperti ini, kamu nggak perlu komplain karena memang kamu pantas mendapatkannya karena kamu nggak kasih dia anak, seperti itu. Dan hal ini tentunya menimbulkan kepedihan yang besar dari tahun ke tahun, karena sebelum akhirnya Hana mendapatkan Samuel itu cukup rentang waktunya cukup lama. Dia berada dalam keadaan mandul sebelum Tuhan akhirnya membukakan rahimnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup bersama-sama dengan suaminya yang akhirnya harus bisa dikatakan berbagi suami ya dengan orang lain satu rumah, ini bukanlah satu keadaan yang mudah. Walaupun sebenarnya secara adat dan budaya mereka, di budaya mereka itu tidak salah, tetapi sebagai seorang perempuan, apalagi ditambah Penina ini ikut-ikutan menyudutkan Hana, maka Hana ini dalam posisi yang sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, kita mencatat setiap kali mereka pergi ke Silo, Hana ini selalu sedih hatinya oleh karena tindakan yang dia alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Hana lakukan, ini yang mau saya bagikan bagi kita. Alkitab menulis bahwa setiap tahun mereka ini pergi ke Silo. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, ini artinya setelah mereka mempersembahkan korban di rumah Tuhan, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada banyak kali dia datang ke Silo, tapi hari itu hari yang berbeda. Hari itu adalah hari yang berbeda bagi Hana. Kenapa saya katakan hari itu hari yang berbeda? Karena hari itu ketika Alkitab menuliskan, ketika mereka datang di Silo, Hana masuk ke rumah Tuhan dan berdoa di sana. Artinya Bapak Ibu Saudara begini, sudah lama mereka ke Silo, tetapi hari itu adalah hari yang berbeda karena pada saat itu, hari itu, Hana sadar bahwa ini waktunya saya datang untuk membawa segala hal yang saya rasakan di hati saya ini, tekanan ini, penderitaan ini, kesulitan ini, kesesatan di hati ini di hadapan Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk mengingatkan bahwa mungkin setiap minggu kita pergi ke gereja. Tetapi persoalannya, apakah kita meletakkan beban hidup kita? Apakah kita meletakkan persoalan kita di hadapan Tuhan? Karena saat itu ketika anak datang di hadapan Tuhan, berbeda dengan kedatangan sebelumnya. Hari itu dia datang kepada Tuhan dan meletakkan persoalannya. Sesungguhnya Hana mau berkata kepada Tuhan, aku mengakui selama ini ketika aku berhadapan dengan situasi seperti ini, aku memegang bebanku sendiri, aku memikul bebanku sendiri. Tapi hari ini aku datang kepadamu, aku mau membawa masalah ini untuk Tuhan selesaikan bagiku. Mungkin seringkali ketika kita mengalami tekanan, kita masih ke gereja, tapi saat kita datang kepada Tuhan, biasa saja. Persoalan pergumulan kita nggak kita bawa, saudara. Kalau kita berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan, maka ia akan mendengarkan engkau.
Bawalah keluh kesahmu di hadapan Tuhan, maka Ia akan mendengarkan engkau. Perilaku orang-orang hari ini di dunia modern ketika mereka mengalami tekanan dan situasi sulit, mereka tidak datang kepada Tuhan. Justru mereka mencurahkan hatinya di Facebook. Orang tidak peduli, orang tidak mau tahu dengan masalahmu. Yang ada mungkin orang kepo dengan masalahmu, maka mereka menceritakan masalahmu kepada orang lain. Tapi dengar baik, ketika kita berkata curahkanlah isi hatimu kepada Allah, itu artinya ada satu pribadi yang peduli dengan kita, ada satu pribadi yang peduli dengan keadaan kita, tidak peduli seberapa besarnya persoalan kita. Ketika Hana datang di hadapan Tuhan, dia berkata, Tuhan, ini aku yang selama ini menggumuli sendiri bebanku. Tapi hari ini aku mau Engkau mengambil beban pergumulanku. Ketika kita berkata, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan, Alkitab mau mengajarkan kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan, aku tahu bahwa Engkau jauh lebih besar dari masalahku. Tuhan, masalah ini memang besar, tapi Engkau lebih besar dari masalahku. Tuhan, ini aku selama ini aku bergumul sendiri, tapi hari ini aku tahu Engkau mau berperang bagiku, Engkau mau bergumul bagiku. Karena kita berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 juga menyatakan hal yang sama. Apapun keadaan yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, serahkanlah beban itu kepada Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah. Kalau pasrah berarti mungkin saja Hana sudah lari meninggalkan suaminya, mungkin saja Hana kalau seperti sekarang mungkin Hana bunuh diri dan lain sebagainya, merasa ingin mati saja seperti itu. Tetapi berserah itu berbeda dengan pasrah. Serahkanlah persoalan beban hidup ini kepada Tuhan. Jangan kita menggumulinya sendiri. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Karena Dia mau untuk menyelesaikan masalah saudara yang hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin sedang gumuli. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kuat hadapi tantangan, bagaimana kuat hadapi tekanan, adalah teguhkan iman percaya kita kepada Allah. Ada satu kisah yang terkenal, yaitu Daud. Ketika dia berada di Ziklag satu waktu, ketika Daud sedang tidak berada saat itu di Ziklag, kita menuliskan bahwa datang orang Amalek, memerangi Ziklag, menawan anak-anak dan perempuan-perempuan, lalu mengangkut mereka semua pergi. Sehingga ketika Daud dan orang-orangnya kembali, mereka mendapati bahwa Ziklag ini sudah hangus terbakar, dan orang-orang serta anak-anak serta perempuan-perempuan ini sudah diangkut. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, ayat yang mungkin beberapa di antara kita sudah tahu, Alkitab menuliskan bahwa ketika itu orang-orang Israel yang mengikuti Daud saat itu, mereka melihat keadaan itu, mereka menangis sejadi-jadinya sampai sudah habis air mata mereka. Menunjukkan bahwa ini keadaan yang sangat sulit bagi orang-orang, bagi Daud dan orang-orangnya saat itu. Bukan hanya orang-orang Daud yang mengalami kehilangan harta dan orang-orang yang mereka kasihi, tetapi Daud sendiri juga kehilangan hartanya dan kehilangan istri serta anak-anaknya karena mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Tetapi Alkitab menuliskan juga bahwa yang paling pahit adalah ketika sedang mengalami situasi seperti ini, orang-orang yang mengikuti Daud ini, mereka justru menyalahkan Daud atas kesalahan yang mereka hadapi. Ini tentunya sikap semua orang. Ketika dalam satu keluarga, biasanya ibu suka nyalain bapak, bapak suka nyalain ibu, biasanya orang tua menyalahkan anak atau anak menyalahkan orang tua. Kalau di pekerjaan mungkin kita menyalahkan bos kita menyalahkan orang di bawah kita menyalahkan rekan kerja. Kalau di gereja kita cenderung mungkin kalau ada masalah di gereja kita menyalahkan gembalanya lah, kita menyalahkan siapanya lah yang ada di situ. Tapi yang kita mau berkata dengar baik, bahwa ketika Daud, orang yang disebut berkenan di hadapan Tuhan, ketika dia mengalami masalah, ketika semua jari menunjuk kepadanya, semua menyalahkan dia, yang Daud lakukan adalah dia menguatkan
iman percayanya kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama ayat itu 1 Samuel 30 ayat 6 bagian B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud sangat sadar bahwa keadaan seperti ini dia tidak bisa hadapi sendiri. Daud sangat sadar bahwa keadaan ini tidak bisa diselesaikan dengan menyalahkan orang-orang, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi yang Daud lakukan adalah dia memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Mungkin aku masih kurang iman. Mungkin imanku ini masih kurang, sehingga yang dia lakukan adalah dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita semua punya iman. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Daud seorang yang beriman ketika dia mengalami tekanan dan kesulitan. Yang dia lakukan adalah menguatkan imannya kepada Tuhan. Iman kita sudah punya. Tetapi ketika kita hadapi tekanan, Tuhan mau agar iman kita itu diteguhkan. Kita meneguhkan, kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena sejatinya kalau masalah datang, Bapak Ibu Saudara, manusia itu akan terombang-ambing di dalam iman. Apakah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada di tengah corona, kenapa saya dibiarkan susah? Kalau Tuhan ada di tengah pandemi, kenapa ada banyak orang meninggal? Tetapi saya mau katakan, bagian kita bukanlah mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan. Bagian saya dan saudara bukanlah mempertanyakan eksistensi Tuhan di tengah-tengah pandemi. Tetapi bagian kita adalah melatih iman kita agar berkenan di hadapan Allah. Dan itulah yang paling utama. Karena kita berkata ketika yang Daud lakukan, bukanlah menyalahkan siapapun, bukanlah menyalahkan keadaan itu, tetapi yang dia lakukan adalah menguatkan imannya kepada Allah. Maka yang terjadi adalah Tuhan membela Daud. Saya percaya bagi mereka yang memilih untuk teguh di dalam iman, ada pembelaan Tuhan. Hari ini apapun masalah ya Bapak Ibu yang engkau gumuli, sakit penyakit kah, atau apapun bentuknya, pergumulan ekonomi kah, pergumulan dengan rumah tangga, situasi yang tidak enak, yang menekan dan lain sebagainya, Alkitablah jawabannya. Dan dari Daud kita belajar bahwa marilah kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Iman yang ada pada kita hari ini, marilah kita teguhkan lebih kuat dan lebih teguh lagi kepada Tuhan. Keadaan-keadaan yang sulit, yang mungkin hari ini Bapak Ibu sedang gumuli, saya mau katakan dari tempat ini, di saat engkau merasa tidak berdaya dan engkau tidak mampu, itu adalah kesempatan emas, kesempatan berharga bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepadamu. Dan ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan seberapa besar kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Jika engkau mengenal selama ini Tuhan yang engkau dengar namanya diberitakan di atas mimbar gerejamu, maka saya percaya bahwa imanmu juga akan tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun hari ini engkau ada dalam kesesakan. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan dan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Justru di dalam kelemahan kita, justru di dalam ketidakmampuan kita, Ia menyatakan kuasanya. Bagi mereka yang berserah, bagi mereka yang bersyukur, dan bagi mereka yang menguatkan hatinya kepada Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, kita tundukkan kepala. Tuhan berkati firman-Mu dan meteraikan atas kami, supaya melewati tantangan hidup di hari-hari ini kami semakin kuat dan teguh Tuhan. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan secara sempurna lewat Roh Kudus-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.